Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan tema fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Sebagai tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Pak Sugeng Wirnarna, MPD. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diva Visya Anafri. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 2 di Universitas Mercu Buana dengan jurusan S1 Akuntansi. Baik, langsung saja kita ke latar belakang. Pertama, tentang pengertian bahasa. Ada 3 pengertian bahasa di sini. Yang pertama, bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pemikiran kepada orang lain. Yang kedua, bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Selain itu, yang ketiga atau yang terakhir, terdapat juga pendapat mengenai bahasa menurut Wibowo. Pengertian bahasa menurutnya, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar saat terjadi komunikasi sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Saat ini sudah terdapat beberapa variasi gaya bahasa yang digunakan dalam lingkungan masyarakat. Adanya variasi gaya bahasa itu dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang dengan sangat pesat. Di Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Beberapa contoh hasil dari modifikasi bahasa baku yang baik dan benar ialah: yang pertama ada kata santuy. Santuy itu berasal dari kata baku santai. Yang kedua ada gemai. Gemai itu berasal dari kata baku gemas. Jadi santuy dan gemai ini dua kalimat gaul yang berasal dari kata baku yang huruf belakangnya itu diganti kayak santai, i-nya diganti y, terus gemas, s-nya diganti y. Terus yang ketiga ada kata kuy. Kuy itu berasal dari kata yu. Jadi yu-nya itu dibalik jadi kuy gitu. Terus yang keempat ada bahasa gaul mantul. Mantul itu berasal dari kata baku mantap betul. Jadi gabungan kata dijadiin jadi satu kata jadi mantul. Terus yang kelima ada japri. Japri itu berasal dari kata jalur pribadi. Jadi sama kayak mantul tadi, jadi dua kata yang digabungin jadi satu. Selanjutnya ialah mengenai pembahasan materi pada kali ini. Ada 4 pokok pembahasan. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Pertama, eksistensi bahasa Indonesia pada saat ini. Bahasa merupakan cerminan dari identitas suatu bangsa. Identitas itu sendiri berkaitan erat dengan suatu sikap dari karakter. Karakter tersebut adalah suatu kecerdasan dalam berbahasa yang mencakup kemampuan dalam memilah berbagai kata yang baik untuk digunakan dalam berkomunikasi maupun berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang tidak bisa dibendung, yang membuat bangsa Indonesia terpengaruh dari perkembangan tersebut. Lain halnya dengan pengaruh positif, dalam hal ini pengaruh tersebut adalah pengaruh negatif, seperti halnya penggunaan bahasa yang tidak baik maupun tidak benar sesuai dengan kaidah yang telah diterapkan. Era globalisasi yang ditandai dengan derasnya arus komunikasi yang menuntut para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja lebih keras untuk lebih menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia di era global ini
jati diri bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan agar bahasa Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia dapat dilihat dari penggunaan bahasa Indonesia hingga saat ini. Hanin mengemukakan bahwa pada era globalisasi, bahasa Indonesia telah dipakai oleh 90% dari seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia juga telah dipakai di hampir semua instansi resmi, yaitu seperti halnya pemerintahan, pendidikan, perdagangan, transportasi, dan media massa. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya dari bangsa Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang semakin canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kedisiplinan berbahasa karena dengan disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif budaya asing. Pembahasan yang kedua ialah pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Menurut Arum Putri, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saat ini sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan tatanan bahasanya. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahkan penggunaan bahasa gaul merambah ke ranah kalangan anak remaja. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia menghindari pemakaian bahasa gaul yang banyak digunakan di masyarakat. Terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi, dan hanya orang tertentu yang mengerti dari bahasa gaul. Maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Selain itu, Beta Puspa juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan negatif dari bahasa gaul. Dampak positifnya ini dapat dilihat bahwa penggunaan berbahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Sedangkan dampak negatifnya, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dan dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Menurut Eduardus, perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, menjamurnya internet dan situs-situs di jaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Misalnya Facebook, Twitter, dan Friendster. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga. Yang ketiga, peran media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Semisal dari adegan percakapan di televisi, bahasa gaul tidak hanya dari kontak langsung, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Sedangkan menurut para responden, alasan para pelajar lebih menyukai bahasa gaul daripada bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.
Yang pertama, karena dengan bahasa gaul bisa lebih akrab, tapi hanya untuk seumuran saja. Yang kedua, karena responden merasa lebih nyaman dan menggunakan bahasa tersebut. Bahasa gaul lebih santai, banyak orang menggunakan bahasa gaul saat berbicara, serta lebih efektif untuk SMS. Yang ketiga, supaya tidak monoton dan lebih efektif, karena lebih efisien untuk berbicara. Yang keempat, penggunaan bahasa gaul lebih cepat dan lebih santai. Yang kelima, hanya ikut-ikutan saja. Yang keenam, supaya lebih terlihat gaul dan modern. Dan yang terakhir, bahasanya simple, mudah, dan tidak terlalu panjang. Materi pembahasan yang terakhir ialah mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Menurut Hilda, upaya mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat Indonesia untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul oleh orang tua atau guru. Nah, selesai sudah mengenai 4 pembahasan materi pada kali ini. Jadi kesimpulannya ialah masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari, merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Saran saya, keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Selesai sudah presentasi saya mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Berikut daftar pustaka dari referensi materi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Selesai sudah presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.